Fokus, lugas, mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Titik Terang News, fokus lugas mencerahkan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kebijakan sekolah 5 hari yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita punya bintang tamu nih dari SMA Negeri 1 Binjai, SMA Negeri 2 Binjai, dan SMA Paba Binjai. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut mereka. Para bintang tamu, selamat datang di Titik Terang. Kita di sini buka-bukaan, kita di sini terang-terangan, kita nggak suka gelap-gelapan karena ini Titik Terang. Oh, ini aku dengar-dengar nih Kak Indi, Duta Siswa Kota Binjai. Iya, benar. Sebagai siswi berbakat. Iya. Wih, keren banget. Sumpah. Bang Bismar nggak Bang kalah Bismar keren ya? nggak kalah keren. Bang Bismar ini menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 1 Binjai. Memang Keren kali memang. Ini Kak Raisa. Kak Raisa ini merupakan sebagai parlemen pelajar batch 3 tahun 2024. Iya, benar Iya, betul sekali. Ya. Nah, kita di sini kita ingin membahas sekolah 5 hari yang ditetapkan sama pemerintah, dan itu kita baru jalankan pada tanggal 14 Juli tahun 2025. Betul ya, Pak? Ya, padahal pada tahun 2017 itu udah ditetapkan di pasal kedua. Iya, betul. Kebijakan ini mengacu pada Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Jadi kami ingin menanya-nanyakan sedikit lah pada teman-teman tentang ini. Yang pertama itu tentang gimana nih pendapat orang abang, kakak-kakak tentang kebijakan sekolah 5 hari ini. Apakah ada Kendala, ada yang Iya. setuju atau tidak setujunya. Iya, gitu. kita boleh mulai dengan Bang Mismar dulu, boleh menjelaskan. Jadi apa tadi pertamanya? Gimana pendapat abang? Pendapat saya sih mungkin sekolah 5 hari ini mungkin bagus-bagus saja sih untuk untuk lebih erat ya. Saya kan kelas 12 nih. Iya. Jadi saya merasa lebih erat dengan teman-teman karena menghabiskan setengah hari lebih dengan teman-teman. Jadi rasa lebih intim lah ya. Kebersamaannya lebih dapat. Terus untuk belajarnya mungkin kalau saya pribadi kadang kalau udah sampai siang pun walaupun nggak efektif, teman kadang bisa masuk, kadang nggak. Jadi menurut saya sih bagus-bagus aja sih. Kalau aku sebenarnya pribadi kurang setuju ya, karena kan kalau sekolah 5 hari ini otomatis kita di sekolah dari pagi sampai sore, yang dimana tuh pasti untuk siswa-siswi kayak kita nih untuk sore tuh pasti nggak maksimal menerima materinya gitu. Oke. Kenapa nggak maksimal? Maksudnya itu kan kita ini kan lebih padat sampai jam 4. Terus jam pelajarannya juga lebih terstruktur. Iya. Gitu. Kenapa nggak fokus, nggak maksimal? Nah justru karena terlalu padat ini, jadi kan kalau siswa-siswi mungkin untuk tiap hari bisa menerima hanya 2 materi atau 3 materi gitu, nggak semuanya merata bisa menerima materi. Kalau dari Kak Raisa sendiri? Kalau aku sih tim netral ya, 50-50, ada baiknya dan ada buruknya. Semua itu sebuah peraturan pasti diciptakan ada buruknya ada baiknya juga. Iya. Nah, kalau misalnya baiknya itu mungkin siswa lebih banyak belajar, berkegiatan di sekolah, jadi nggak yang merayap kemana-mana gitu ya, nggak main-main yang aneh-aneh mungkin. Terus kalau misalnya kurang setujunya tuh kayak mungkin siswa lebih mudah lelah di sekolah, jadi kalau pulang tuh ibaratnya udah nggak punya energi lagi untuk berkomunikasi dengan keluarga. Oh gitu. Ini ada nggak sih dampak dalam kegiatan sehari-hari karena sekolah 5 hari ini gitu? Dampak baik. Dampak-dampaknya terhadap Kalau aku kegiatan sih ada. sehari-hari. Kalau aku sih ada. Ada, pasti ada. Pasti ada. Kalau dari abang apa dampaknya? Dampaknya terutama saya kan juga les di bimbel. Bimbel saya itu karena sekolah pulang jam 4, jadi menyesuaikan lesnya. Mungkin pulangnya jadi jam setengah 9 malam. Jadi mungkin pulang udah tinggal tidur. Kadang pun tidur tuh udah kadang pakai baju sekolah karena saking ngantuk dan capeknya tadi. Sampai pagi. Iya. Sampai pagi baju sekolah, belum mandi berarti? Ya, kemana dia? Nggak punya energi buat buka pagi. Sampai saking capeknya nggak sempat lagi buka baju, udah lah tidur lah gitu. Iya. Kalau kayak ini dampaknya tuh gimana? Ya itu dampak buruknya pasti mudah capek kan, sampai rumah jarang ngobrol sama keluarga juga. Iya. Kalau dampak buruknya di Sabtu Minggu sih, jadi kita bisa istilahnya nge-recharger energi kita gitu. Jadi banyak waktu istirahat ya? Iya, benar. Berarti kakak ini dia belajar selama 5 hari kan capek nih, Wak. Capek. Dah
Richardnya itu perlu 2 hari, Wak. 2 hari, ya. Satu minggu biasa sebelum pulih ya. sebelum ditetapkan kebijakan ini kan kita dari hari Isnin sama sampai Sabtu. Iya, malam minggu sama minggunya lah ya kan. Iya, berarti malam cuman- minggu ngapain tuh? Kalau aku pulang sekolah tuh udah kayak energinya tuh kan udah habis gitu ya. Kadang-kadang juga belajar di jam-jam segitu tuh udah nggak kondusif lagi karena udah ngantuk kayak gitu ya. Jadi sampai rumah, kalau yang biasanya sampai rumah cerita seru sama orang tua tadi di sekolah kayak gini, jumpa ini, belajar ini, sampai rumah tuh kayak aduh, gak sanggup lagi ngapa-ngapain tidur aja gitu. Langsung kamar langsung tidur ya, Pak. Itu kurang mandi jadi. Jadi kan tadi Bang Bismar agak setuju sama kebijakan baru dari pemerintah ini kan. Menurut Abang jadi lebih fleksibel nggak waktu Abang? Waktunya sih Waktu belajar gitu. mungkin jadi apa ya, lebih terkelompok. Mungkin hari Senin sampai Jumat itu fokus untuk belajar, Sabtu Minggu saya untuk keluarga. Jadi kalau misalnya hari biasa kan kadang bisa pulang sekolah tuh masih bisa jalan lagi, tapi kalau ini full Sabtu Minggu entah mau pergi ke mana pun jadi bisa full. Oh iya. Lebih Iya, terjadwal benar sih sih. ya. Jadi udah jadwal Sabtu Minggu ini pergi kemana. Kan kalau dulu kan Sabtu masih sekolah, pulang sore. Nah, Iya. kalau ini kan lebih enak. Oh, kalau kayak deh, Kalau aku kayaknya enggak sih, karena dari sekolah itu kan pulangnya jam 4, sampai rumah mungkin istirahat bentar baru langsung les. Nah, di situ walaupun ada ada waktu senggang dikit itu tuh nggak bisa kita untuk ngerjain tugas sekolah gitu loh. Jadi kadang tugas yang untuk besoknya tuh jarang dikerjain jadinya. kerjanya di sekolah. Cepet banget ya, Pak. Sampai kelas baru langsung Iya. sibuk nyari Iya, tugas itu ya. Tugasnya. Karena udah capek juga kan. Iya. Gitu. Kalau Kak Raisa Ini sih. bantuin mama. Iya, jadinya kayak pulang sekolah baru masih nenteng tas nih kayak cuci piring ya jangan lupa gitu kayak baru belum naruh tas gitu ya. Iya. Aduh, pas pulang sekolah tuh masih kebayang-kebayang apa Iya. yang dibahas guru kan, tiba-tiba dapat lagi apa Dari mama ya. Pak, cuci piring dulu. Alah, kayak gini. Terus mau nanya nih, Abang kan sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 1, apa aja kegiatan selama 5 hari yang udah Abang buat atau yang Abang kerjakan? Kalau kegiatan karena ini juga masih baru-baru, kegiatannya mungkin yang besar tuh baru kemarin tuh ada pensi sama 17-an lah paling. Itu pun kami juga menyesuaikan. Karena kalau dulu misalnya ada acara di luar jam pelajaran tuh pasti kan pulangnya agak lebih cepat. Ya. Nah, karena ini jam 4 jadi kami fullkan kegiatan sampai jam 4. Seperti 17 kami fullkan lombanya sampai jam 4. Terus kayak pensi juga kami fullkan penampilan sampai jam 4. Berarti memang nggak boleh jadi lebih cepat gitu lah ya. Gimana kalau nggak sempat? Kalau nggak sempat, maksudnya kayak mana nih? Misalnya kita buat kayak 17 nih, kan seharusnya pulang itu jam 4. Ya. Gimana kalau misalnya nggak sempat dia? Apa ada yang tambahan yang tuh nggak sempat? Lebih cepat jadinya pulang kita tuh mana? Bukan, lebih Lebih lama. lama. Oh lebih lama mungkin nggak apa-apa, cuman biasanya kalau kemarin tuh pasti sebelum jam 4 itu selesai. Jadi jam 4 tuh tinggal pulang aja. Oh, jadi kayak nunggu kegiatan selesai baru langsung Ya, pulang. biasanya jam 3 itu udah pasti udah selesai. Jadi jam 3 ke 4 tuh bisa pagi itu beres-beres. Jadi Karena jam waktu- 4 tinggal pulang aja. Karena waktu kegiatannya jadi lebih banyak di Ariel. Iya betul, padat sih. Kalau dari kakak, Kalau dari aku mungkin di 4 hari ini Senin sampai Kamis itu fokusin ke akademik sih. Cuma nanti kalau misalnya memang ada acara kayak aku kan OSIS juga, itu mungkin di sela-sela di istirahat karena kan istirahatnya di jam 1 itu 1 jam. Nah itu di sela-sela itu. Terus kalau untuk organisasi aku lebih fokus di hari Jumat. Kalau di Sabtu Minggu untuk tidur mungkin. Oh pandai ya kakak Iya, ini. ngatur waktunya Iya, oke lah pandai ya. dan balancekan waktu itu. ini Kak Raisa, Apa namanya kayak agak susah ya kalau berbicara tentang kayak gini nih karena jadwal juga lebih padat. Jadi apa-apa tuh harus dilakukan secara terburu-buru. oh oke. Menurut Abang efektif atau tidak? Pulang jam 4. Iya. Sebenarnya efektif aja sih karena untuk kayak misalnya kan ini kan dilakukan ini karena pemerintah ingin mengurangi namanya geng motor dan lain-lain. Iya betul. Betul. Untuk di hari Sabtu dari Senin sampai Jumat mungkin efektif, cuman Sabtu Minggu karena nggak ada pengawasan dan lain ya nggak paling efektif. Cuman kalau Senin sampai Jumat tadi karena udah misalnya si siswa ini udah terlanjur capek, dia udah malas ngapa-ngapain. Oh berarti dia tidak ada kegiatan setelah ini. Jadi menurut pengetahuan saya kalau misalnya pemerintah itu bilang
pulang jam 4 ini efektif untuk mengurangi kenakalan remaja seperti geng motor. Bukannya kebanyakan di Binjai ini geng motor itu dilakukan pada malam hari. Iya benar. Ya, dan sepertinya kayak itu nggak ada ngaruh sama sekali mau pulang jam 4 atau pulang lebih cepat dari jam 4. Untuk mengurangi kenakalan seperti geng motor ini sebenarnya nggak ngaruh karena itu dijalankan pada malam hari ya kan. Iya sih benar. Terusnya aku pengen nanya nih, kita kan kebijakan pemerintah terus berganti. Ada yang namanya kurikulum 13, K13, kurikulum merdeka. Terus ini ada namanya lagi deep learning. Jadi pemerintah kita memang agak pelin-pelan ya kan? Iya nggak sih, benar kan? Jadi menurut kakak dan abang ini dengan kebijakan yang terus berganti itu jadi efektif nggak kita? Maksudnya jadi berkembang nggak? Jadi terus maju nggak gitu? Sebenarnya tergantung kurikulumnya ya. Kalau di K13 kita lebih ke fokus ke buku kan, materi-materinya. Kalau di Merdeka pasti banyak buat PPT nih. Nah, cuman menurut dari pandangan aku yang aku lihat dari kondisi nyata itu nggak efektifnya karena kita kan di sekolah belajar, kita mendengarkan materi. Nah, terus gurunya tuh ngasih tugas PPT. Jadi kita sampai rumah tuh nggak ada buka buku lagi, kita langsung ngerjain PPT-nya itu gitu. Oh iya. Iya sih. Dari bahan aja ya, materinya tuh dari bahan. Iya, benar. Nggak ada baca-baca buku gitu ya. Iya. Jadi jarang dibuka bukunya juga. Jadi teman-teman kalau mau tahu di luar negeri itu salah satunya itu negeri Finlandia. Secara umum orang udah tahu kalau negeri Finlandia ini salah satu Negara paling maju. terbaik dalam berpendidikan. Bahkan mereka menjalankan pendidikan itu 4-5 jam. Sedangkan kita di Indonesia itu 8 jam sehari. Kalau ditotalkan dalam seminggu itu bisa 40 jam dalam seminggu. Menurut kalian lebih efektif Yang 4 jam atau yang 8 jam sehari? 8 jam sehari. Dari siapa nih? Dari abang dulu boleh. Sebenarnya kalau menurut saya sih mau 4 jam mau 8 jam tapi kok tergantung pengajarnya. Kalau pengajarnya bisa membuat si siswa ini enjoy dan masuk pikiran tadi mau 4 atau 5 jam pun sebenarnya masuk aja. Ini kalau misalnya kalau pengajarnya ya kayak mana sedikit Boring ya bikin kadang mau ada 8 jam sekalipun nggak akan masuk. Ya kadang ada guru dia kayak mengajar itu kayak disuruh kayak nulis saja menghafal. Kebetulan saya ini warga negara Malaysia dan saya pernah berpendidikan selama 8 tahun di Malaysia yaitu SD dan TK. Jadi perbedaannya kalau dibandingin di Malaysia itu totalnya itu 11 tahun berpendidikan dan di Indonesia itu 12 tahun. Jadi di Malaysia itu tidak ada SMP dan SMA. Dia itu ada KSSM dan KSSR, sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah menengah itu 5 tahun. Ibarat kalau di Indonesia itu SMP dan SMA itu digabung. Jadi sekolah rendah itu seperti SD gitu. Dan menurut saya kalau di Malaysia itu dia lebih pemecahan masalah krisis dia. Kalau menurut saya kalau di Indonesia ini kayak ya belajarnya kayak nulis, ngapal, ya kayak gitu. Gitu-gitu aja ya. Ya gimana menurut abang tentang pendidikan di Indonesia ini kayak nulis aja, ngapal aja? Kalau di Malaysia ini kan kita ada sesi diskusi, sesi pemecahan masalah sama berpikirnya tuh lebih kritis gitu loh. Ya apalagi kita ini kan udah kelas 12. Kayak kakak ini kan duta siswa, kita perlu pengalaman atau wawasan yang lebih luas. Enggak lah kalau kita nih udah umur segini di kelas aja nulis aja kayak udah biasa ya kan. Nyatat aja, nyatat kerjaan SD tuh. Iya udah biasa. Menurut abang kelas 12 gimana? Apakah abang setuju sama pendidikan yang harus nulis-nulis aja atau memang abang memerlukan wawasan yang lebih luas atau cari pengalaman? Iya, benar. Sebenarnya pun kadang mau nulis sebanyak apapun kalau kita nggak open dengan ini pun nggak akan masuk. Iya betul sih. Mau nulis 2 halaman pun iya. kalau kita nggak suka ya tetap aja. Jadi sebenarnya lebih ke bagaimana si guru ini mengajarnya. Entah nanti awal pas masuk dipakai dengan ice breaking, entah nanti ada kalau mungkin di tengah-tengah nanti ada ice breaking lagi, entah mungkin nanti ada suatu jam pelajaran nonton, entah nanti misalnya sejarah nih, nonton dulu tentang sejarah, baru kita belajar apa yang dapat dari sejarah itu. Jadi kan nggak hanya menulis, catat dah itu aja kan kayak boring juga. Iya, benar sih. Jadi kayak dicampur sih pembelajarannya, kayak mungkin
materi cari sendiri, habis itu buat PPT, nanti gurunya yang menilai kayak mana gitu-gitu. Jadi nggak mentok-mentok kayak mencatat, gitu kan kayak buat boring juga. Iya, kalau dari abang sendiri abang suka nyatet nggak? Suka nulis nggak? Bahkan saya mungkin agak sedikit nyatat ini. Oh iya. Kalau dari kakak lebih efektif yang mana nih? Sebenarnya tergantung sumber daya manusianya juga kan. Manusia lah ya. Manusia. Ya, itu peraturannya baliknya ke manusia. Iya, karena kalau misalnya memang dia suka nyatat, kayak aku contohnya aku suka nyatat kan. Oh, kakak suka nyatat? Suka. Kalau misalnya memang suka nyatat ya otomatis kalau misalnya dikasih guru nyatat ya kita ngerjainnya enjoy gitu kan, kayak gitu. Fun fact-nya di Semanda kurikulumnya mungkin udah termasuk maju karena kami beberapa kali ada nonton, beberapa kali tuh belajarnya di luar gitu. Kayak gitu. Kalau dari Kak Risha? Kalau aku tipe orang yang lebih suka pelajaran itu nggak hanya mencatat dan menulis saja, tapi lebih suka kayak mencari sumber-sumber lain, kayak misalnya dari tontonan juga kayak tadi. Jadi kalau misalnya Gen Z ini kan kita menyetarakan dengan Gen Z ya. Gen Z ini dia nggak suka hal-hal yang monoton, dia suka mencoba hal-hal yang baru. Jadi kalau misalnya menulis terus dihafal kayak gitu tuh kan hal-hal yang monoton gitu. Jadi kalau misalnya ditampilkan di Infocus, nonton dari sebuah film yang mungkin ada kandungan pelajarannya juga, jadi nggak hanya dari buku saja referensi ilmunya, tapi juga bisa jadi dari film gitu. Oh gitu. Ini beberapa murid dari SMA di Binjai ini ternyata lebih suka menganalisa sendiri. Jadi buat para ibu dan bapak guru, boleh lah ya jangan nyatet terus. Kami agak capek juga ya. Enggak semua orang hobi nyatet. Contoh kakak-kakak ini, saya sampai bingung kayak saya enjoy nyatet. Yang saya nggak bisa nangkapnya tuh kayak apa yang di-enjoy-kan nyatet ini. Sampai tangan gitu ya. Bisa suka sama nulis ya. Aku karena nyatat itu ini jadi bonjol tahu. Oh, iya. Tapi Iya. enak, Ini tetap enak. pertanda gitu ya. Iya, pertanda kayak udah Yang nyatet nih. Berarti menandakan orang yang suka nulis itu ininya benjol. Iya. Kalau ini pinjol. Nggak tahu. Oke. Kan bukan hanya Indonesia yang belajar sehari itu 8 jam. Ada juga kayak Amerika Serikat, Singapura, Korsel itu 8 jam dalam sehari belajarnya, pembelajarannya. Cuman cara Belajarnya beda. memang beda ya kan. Mm-mm. Karena mereka juga negara-negara maju, kita masih berkembang terus. Udah berapa tahun kita berkembang? Gak maju-maju Indonesia ini. Ya. Jadi mau nanya nih, seandainya rezeki kita bagus, kedepannya abang jadi menteri pendidikan, apa yang abang lakukan untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini? Nah, mungkin pertama kan kalau kita tengok berapa tahun belakangan nih setiap ganti menteri pendidikan ganti kurikulum, Iya. ganti peraturan. Iya betul. Iya, Pintar, betul. pintar. Karena apalagi Kita nih. kita kami yang kelas 12 nih kita kayak Jadi merasakan bahan percobaan iya. gitu ya. Kayak Jadi kami TKA. kelas 12 ini adalah siswa kelas 5 SD Gen yang Z bahan tutup percobaan. mata tiba-tiba ada kelas 12 aja. Iya, dari TKA, sekolah 5 hari, terus mungkin dulu SD Covid. Jadi betul-betul percobaan. Jadi mungkin kalau saya jadi menteri pendidikan, saya lebih menyempurnakan lagi kurikulum sebelumnya dan mengutamakan pelatihan guru. Jadi nggak ada guru yang tua tuh lebih kayak mana, yang muda kayak jadi satu. Jadi betul-betul guru tuh dilatih dulu. Kayak kalau sekarang kan ada yang apa Merdeka Belajar tuh kan gurunya ada belajar sertifikasi lagi. Nah, itu kan sebagian guru. Ini kayak kalau saya jadi pendidikan semua guru tuh pelatihan dulu. Jadi setiap berapa bulan lagi semua guru tuh pelatihan. Jadi betul-betul ilmunya baru, cara ngajarnya juga baru, nggak monoton. Oh berarti kalau abang jadi menteri pendidikan, membuat kebijakan baru tidak akan menghilangkan kebijakan yang lama. Disempurnakan. Cuman Oh. kalau misalnya yang kayak tidak terlalu berguna dan bermanfaat ya saya buang. Cuman kalau yang berguna dan bermanfaat tambah saya perbagusi lagi. Oke. Kalau dari Kak Indi? Kalau aku untuk kebijakan sekolah 5 hari ini mungkin aku lebih meratakan fasilitas yang ada di sekolahnya ya. Karena kalau untuk dari pagi sampai sore di sekolah terus pasti kan boring kan. Boring banget. Nah kalau misalnya nih nggak ada taman nih misalnya di sekolahnya, kita tuh di kelas misalnya kelasnya sempit, panas ataupun pengap itu Iya, nggak pasti nyaman nggak akan banget. nyaman gitu. Makin suntuk ya, Iya makin suntuk dia belajarnya. materi itu nggak akan masuk gitu. Mungkin meratakan fasilitas di sekolahnya gitu. Kalau dari Kalau aku ini sih kayak kalau zaman sekarang tuh kan dunia tuh udah berkembang ya. Jadi
apa-apa tuh bukan lagi soal teori, tapi sudah langsung praktek terjun ke lapangan. Jadi anak-anak muda sekarang ini tuh sudah dituntut akan skillnya, bukan lagi pikirannya. Maksudnya ilmu itu perlu, tapi skill itu lebih penting karena banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang bukan hanya memandang sarjana atau tidak sarjananya, tapi juga melihat skill apa yang dipunyai oleh orang tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan mungkin ada beberapa sekolah yang menerapkan mendukung minat dan bakatnya siswa itu, tapi ada beberapa sekolah juga yang mungkin biasa-biasa aja, bukan yang nggak mendukung kalian, tapi mendukung juga gitu. Jadi siswa itu sekarang bukan hanya dituntut akan ilmunya, tapi juga akan skillnya. Iya, benar. Sejauh yang saya tahu nih, pendidikan kita berubah sejak COVID ya kan? Iya, betul. Itu menurut kalian gimana sih cara menanggulanginya? Harusnya tuh bagaimana setelah COVID itu? Apakah memang harus berubah atau apa? Atau bagaimana? Dari saya lagi. Iya. Sebenarnya sih kayaknya pembelajaran dari sebelum COVID setelah COVID itu paling bedanya ada daringnya lah kan. Iya. Waktu di Binjai ini mungkin yang anak Spensa atau negeri Sigum. Atau classroom, dia pakai classroom. Sebenarnya lebih kayaknya Sigumnya nggak terlalu efektif nggak sih? Iya, Karena saya pun banyak nunggak. Saya besok baru kerjai. Karena kayak ya udah kalau misalnya Zoom mungkin lebih efektif karena langsung dapat materinya. Terus langsung misalnya diajarin tatap muka lagi, terus hasilnya langsung dipoto kan, jadi langsung selesai. Tapi kalau Sigum nih lebih kayak saya pun malas ngerjainnya karena udah leha-leha ambil ke TV belum ngerjain, nengok Google bisa, nggak betul-betul efektif. Apalagi zaman sekarang ini udah ada kayak Gemini, ada ChatGPT ya kan? Kali. Ada grok. Kemarin tuh aku Sigum cuman masuk terus absen udah keluar habis itu. Nggak ngerjain tugas berarti. SMP. Kalau ini Kak Raisa, Ada. gimana sih? Ada nggak? Gak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ngabsen nggak ada. Belajar Kan kayak sampai ditegur gitu sama gurunya, ini siswa yang ini kok nggak pernah absen gitu. Rasanya tuh males gitu loh, karena kan nggak dari guru itu nggak ada perhatian. Ibaratnya kan nggak langsung eyes to eyes gitu ya, nggak kontak mata dia, jadinya nggak ada ikatan batin antara guru dan murid. Jadi kayak rasanya udahlah nggak usah nggak penting-penting kali gitu. Tiba-tiba bagi rapat nilainya udah C sama D aja gitu ya. Iya. berapa rankingnya? Udah lawaknya lagi waktu itu. Oh iya. Ada ranking. Iya, Karena ada COVID ranking kan lagi ada ya. ranking. Sebenarnya ranking belakang itu, nggak sebutkan Coba aja. sebutkan aja. Yang atas yang sebut. Kita sebutin di satu sampai 10 aja ya. Nah, setelah itu dibilang kita nggak ranking lagi, pan 10 sampai 1 pasti disebut. Iya, pasti. Pasti disebut. Bismar. Ranking 1. Nanti kalau ditanya Bu saya ranking berapa, nilainya disebut, cuman rankingnya nggak, pan tahu dia. Iya. Malu dia nyebutkannya. Seharusnya yang punya ranking malu ya kan? Kenapa dia malu? Ini gurunya malu. Jadi kalau dari abang di SMA Negeri 1 itu di sekolah abang, apa cara guru yang menurut abang kurang pas, dan menurut abang apa solusinya? Iya. Cara dia mengajar itu? Tadi mencatat tadi. tadi. Sebenarnya kalau yang lain sih sudah sejauh ini kelas 12 ini udah lumayan, karena apalagi karena full day ini kan nggak boleh PR lagi. Kalau ada PR langsung digerak tegur langsung ke sekolah kan. Jadi paling yang dikurangi itu kayak mencatat, karena saya lebih masuk misalnya langsung latihan, menjelaskan presentasi gitu ya. Apalagi kalau misalnya waktu SMP dulu sebenarnya efektif kayak, jadi siswa ini suruh mencari materi, nanti dia yang mengajari sama siswa yang lain. Jadi kayaknya kita yang ngajar itu otomatis kan kita juga pandai. Kalau misalnya dari guru aja untuk kita pandai juga materi tersebut kan. Jadi kalau misalnya kita yang nyari materi, kita yang ngajari, otomatis kita juga pandai. Jadi saya kayak itu mungkin lebih efektif. Iya sih. Langsung dia dipraktekkan dia. Lebih enak juga ya nggak sih? Iya, memang. Kalau dari Kak Indi sendiri? Kalau aku di SMA Negeri 2 sebenarnya gurunya udah oke banget gitu loh. Udah banyak nontonnya, banyak yang presentasi juga. Terus kami kemarin tuh ada project bikin film pendek gitu. Jadi kita langsung kerja nyata gitu loh maksudnya gitu. Keren banget pasti. Syuting gitu. Kenapa? Buat film. Iya benar, film pendek. Cuman Iya. Iya. Lanjut. terus juga beberapa ada yang
gurunya udah kreatifnya tuh gini, dia tuh bikin stempel, terus tulisannya entah good job gitu. Nah, jadi kami ada semangat kayak ibu kasih stempel gitu. Kalau nggak stiker bintang gitu ya. Iya. Jadi Jadi ada tersendiri untuk Jadi dorong. kayak kita udah capek-capek ngerjain tugas ini kayak dapat itu kayak Good udah, job. udah terbayar Iya. semua ya kan. Nangis nggak? Terharu. Lagi abis nyatet 10 halaman. Dikasih good job terharu. Terharu. Enggak sih, capek juga sih itu. Iya. Tangannya tempel. Iya. Udah bengkak Bu. Menurut kakak guru yang kurang apa? Pas di SMA Paba ini gimana? Pas semua sih kalau di SMA Paba itu pas semua, karena itu tadi guru di SMA Paba itu nggak hanya teori aja, tapi juga ada beberapa praktek yang dilakukan. Kayak mungkin ada jurusan IPA ya, IPA itu turun langsung ke lapangan, kayak turun ke lab atau mungkin menganalisis tumbuhan-tumbuhan. Di Paba itu udah ada. Terus kalau anak IPS itu mungkin di pelajaran ekonominya kemarin udah sempat berkunjung ke kantor pajak untuk kayak ya belajar akuntansi dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak di Paba itu udah cukup menyenangkan sih, cuman hanya saja mungkin ada beberapa guru yang tidak, mungkin hanya tahu cara mengajarkan tapi tidak tahu bagaimana cara membawa suasana belajar. Oke. Menurut teman-teman nih, kenapa SDM di Binjai ini agak kurang dalam hal pembelajaran? Kenapa anak-anak Binjai ini males lah belajar gitu? Pasti kebanyakan kayak gitu. Kenapa? Kenapa? Atau kalian ada solusi? Bang Bismar pun nanya, saya aja gitu. bebas siapa yang mau jawab dulu? Atau kalian ada solusi supaya anak-anak Binjai ini kayak ada ketertarikan terhadap belajar gitu. Iya. Kan agak kayak cabut aja lah, males gitu. Mungkin bagi beberapa siswa ada beberapa peraturan yang di sekolah tuh nggak masuk di dia, jadi bikin orang tuh malas sekolah. Mungkin dari pemerintah Kota Binjai sendiri mungkin bisa membuat sekolah itu lebih asik. tuh ngomong ke situ. Lebih asik ya Pak buat sekolahnya. Iya. Iya, jadi dia nggak mau nonton belajar aja, mungkin beberapa bulan sekali atau setengah tahun mungkin bisa pemerintah Kota Binjai membuat kayak apa ya, kayak pameran gitu, mungkin pameran lukisan atau pameran apa gitu ya. Seru-seru. Iya. Seru ya kayaknya ya. Jadi mungkin dari beberapa sekolah ada yang mengirimkan hasil karyanya gitu. Kayaknya lebih seru sih Jadi belajar pamer-pamerin gitu. Iya. Jadi setiap sekolah tuh ada hasil karyanya. Nggak boleh pamer. Enggak, serius. Kadang kita nggak tahu ya kalau di kelas ini Yang punya bakat Iya. Iya, apa? kadang Iya. yang di kursi-kursi belakang ini yang suka tidur, Iya, yang kadang. suka cerita-cerita ini kita nggak tahu dia ada bakat yang lebih. Kadang bisa beatbox dia di Iya. sini. Iya. Kadang bisa nge-rap dia nanti. Tapi justru kemarin tuh yang dibilang kayak Kak Raisa ini, itu kemarin kan ada di P5 kan, setiap Iya. kelas ngapain. Kalau kemarin kami tuh makanan tradisional, jadi tuh kita bisa berkreasi di makanan itu gitu. Oh iya, P5 tuh masih berjalan nggak? Udah enggak, Iya. karena sekolah 5 hari ini. Kalau dari abang sendiri? Tuntut lagi Kak, tuntut lagi. P5 lebih seru P5. Kalau saya tadi lebih ke cara mengajar guru ini di lebih ke modern lagi. Jadi membawa suasana yang beda sama siswa. Jadi siswa pun yang mau cabut, nggak lah enak ibu nih kan. Jadi malas Iya, cabut. betul. Terus sekarang pelajaran ibu ini malas lah belajar Ada ini kesan yang cabut. membekas dia gitu ya di Terus hati. support dari kalau SMA kan nggak lagi support pemerintah Kota Binjai, langsung support provinsi Sumatera Utara. Iya, Tah, setiap kelas mana tahu dia didengar pakai AC. Nggak apa-apa, kuat salah. Pakai AC kan. Tah, sekarang ini kan dilarang juga study trip dan lain-lain. Tah, dikasih tah di Binjai pun nggak apa-apa. Tah, nanti dari provinsi mengadakan pensi untuk SMA Kota Binjai. Di Taman Balita. Jadi terbuka untuk semua sekolah gitu Iya. ya, bukan satu sekolah aja. Tapi pada akhirnya tergantung diri masing-masing aja ya. Iya. Benar-benar. Cuman cara aku setuju sama yang dibilang Mbak Mismar ini. Pakai Jadi Pakai AC. enggak, ya udah memang mungkin orang dengan cara apa yang diajari guru ini mungkin semua orang nggak suka, Wak. Contoh kayak aku ini sama sekali tidak suka nulis, Wak. Tapi tapi apa yang diajari guru mungkin berbeda, ya kan? Dia kayak dia ngajak ke luar sekolah, kayak
Kerjaan ini nak, kerjaan itu Iya, nak. iya, betul, Gitu. betul. Kayak buat video tadi. Sama lagi yang tertarik tuh kakak ini buat project buat film Film pendek. keren banget. Itu cita-cita aku tuh. Ini dia kita tampilin dulu ya. Enggak ya. Menurut abang? Kalau tahu bisa tayang di layar lebar gitu. Iya. Aduh malu tuh. FVP, FVP. FVP. Nutupin apa? One for all. Enggak jadi film tuh enggak jadi tayang. Iya. Berapa katanya? 6,7. 6,7 kan? Bahaya kali. Pun tahu aja. Kayaknya kalau kita berlima buat film kayak gitu, 300.000 pun udah lebih keren. Iya kan? Tayang bioskop seluruh dunia udah. Bisa jadi tembus ya kan? Iya. Karya anak bangsa jadi. Iya. Jadi film Disney. Bahasa Inggris itu bahasa nasional. Bukan bahasa asing ya. Iya, bukan bahasa asing. Iya. Kayak udah bahasa sehari-hari. Iya. Jadi kan kalau di luar negeri itu lebih ngedukung bakat masing-masing anak, ya kan? Terus kita udah kena jajah berapa tahun kita? 350 tahun udah kita kena jajah. Jadi menurutku Itu Belandanya. Belandanya. Iya. Belandanya ya? Iya. Belum Jepang. Jepangnya belum. Itu berapa tahun? 3,5 tahun udah. 3,5 tahun. 353 tahun gitu ya. Mungkin karena kita udah pernah dijajah sejauh itu, ngebangkitin semangat untuk belajar itu jadi susah nggak sih, ya kan? Makanya memang agak pemalas gitu. Apalagi luar negeri ngedukung bakat setiap anak. Misalnya dia mau bakatnya musik, ya udah sekolahnya di musik. Kalau di Indonesia ini kadang-kadang mak, aku mau main basket. Gak usah, main gitar aja. Ya kan? Aku pengen jadi dokter, gak usah jadi tentara aja gitu kan. Kadang nggak didukung memang sama orang Mungkin tua. kita nih sebagai anak nih kita punya bakat ini tapi Memang terhalang. menolak. Terhalang. Keinginannya yang maju. Jadi kita misalnya kita pandai main gitar, kita mau main gitar udah kita dipanggil kalau bisa pun sampai Udah ngeband lah ya. Iya. Sama Hindia. Entah pun udah direkrut sama Dewa 19 kita untuk main gitar. Iya. Tapi karena orang tua tadi nggak ngasih kita kepikiran, alah ini kalau nggak tanpa orang restu orang tua gagal juga. gagal juga nih ya kan. Iya. Jadi buat orang tua, ayolah kita cari bakat anak-anak yang terpendam ini ya kan. Dukung lah, please lah. Please lah, dukung lah. Please lah. Kita nggak tahu bakat anak-anak ini. Entah Bisa pun ada jadi. tiba-tiba ada cewek tiba-tiba kan dia menjadi kelas tiba-tiba dia keluar beatbox dia ya kan. Tiba-tiba dia bisa kalisthenik. Iya, iya. Salto-salto dia. Lentur badannya gitu kan. Iya. Makanya Pak, Bu, tolong dukung kami. Mungkin Ah, menurut orang tua itu nggak baik, tapi menurut kita mungkin baik. Tapi harus ada bimbingan juga dari orang tua. Iya, Iya, dari sudut betul. orang tua. Misalnya kita mau musik, orang tua nggak ngurus duit, udah cari duit aja sendiri. Gak dibiayain Iya. kita. Nggak difasilitasi ya. menurut abang pribadi apa yang harus diadakan di sekolah abang yang nggak ada? Sebenarnya sih sejauh ini SMA 1 Binjai Udah lengkap. Udah semua. alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah. Atau ada kayak abang ini kayak maunya pengen ada ini kayak mana gitu, ada boleh abang ceritakan kepada kami? Kayaknya sih nggak ada sih karena emang beberapa program itu kan dari OSIS, nah OSIS itu kan menyesuaikan juga dengan siswa apa yang kebutuhan siswa. Jadi Iya. untuk sejauh ini apa yang dibutuhkan mungkin terjalani. Oke. Oh. Dari SMA Negeri 2 Binjai. Kalau dari SMA Negeri 2 Binjai izinnya beneran kurang banget gitu. Kemarin kan OSIS tahun lalu mau ngadain Semanda Cup yang dimana itu semua olahraga tuh bakal dilombakan dari berbagai sekolah. Nah cuman karena padahal tuh ya itu udah effort banget buat lagu, buat anggaran dana itu semuanya udah siap. Proposal juga udah siap. Sudah tinggal izinnya aja, cuman gak dikasih jadi dibatalin. Effort udah effort ya kan. Gak diterima, aduh. Padahal Nggak ada feedbacknya ya, nggak ada feedbacknya ya. Kalau dari Kak Raisa? Ya SMA apa? Menurut aku sih bagus semua ya, karena kan udah difasilitasi gitu ya. Banyak juga ekskul-ekskul yang nggak ada di sekolah lain tapi ada di sekolah SMA Paba ini. Jadi nggak apa-apa beda dari yang lain asalkan jadi yang terdepan gitu. keren. Semoga next jadi top 1 Sumatera Utara. Masya Allah. Amin. Jadi kita 1, 2, 3 ya. Jadi cita-cita tadi kita mau buat film apa? Film apa? Yang mau menggantikan. Apa judulnya? Lebih Indonesia banget. Satu untuk semua. Iya.
apa satu untuk sendiri nih, satu untuk sendiri apa semua dong. Nah, jadi kita translate-nya. Iya. Dia kan yang bahasa Inggrisnya. Tapi nanti kalau satu untuk semua dikira TV. Oh iya. Oh iya. Satu untuk semua. Berarti ini aja lah Yamaha. Semakin di depan. Semakin di depan. Ini bukan sponsor. Iya, nah. Ini bukan endorse. Udah, Ini bukan kalau mau endorse. sponsor boleh ya langsung DM kami. Ini meja masih kosong. Meja masih kosong ini. Tahan di sini ada NMAX ya. Iya. Boleh nanti kita giveaway. Ada. Yamaha NMAX nanti Aerox Sebulan boleh. sekali ada giveaway-nya gitu ya. Iya. Yuk yang mau cerita di sini nanti kita kasih NMAX. Di sini kita buka-bukaan terang-terangan, boleh curhat, boleh apa, atau orang abang kakak ada masalah hidup atau masalah di sekolah, nggak apa-apa, curhat aja. Akan Gitu. menjadi pendengar yang baik. Kalian jadi pendengar yang baik. Konselingnya jadinya. Iya. Kadang kan ada orang yang nggak mendengarkan. Iya, dia kadang kesel kan kita Iya. kita udah mau curhat gitu kan sama kawannya kayak ya misalnya kita cerita tentang percintaan ini. Iya. Ya kita Habis bilang. putus aku ya. Wih, aku habis putus. Makanya kau jangan bodoh, kau kayak gini gitu. Sakit hati kan? Iya. Dihakinin jadi Nggak dapat rasanya. kawan pendengar yang baik. Kita Oke. Nggak apa-apa. oke. Apa sih? Kok jadi salam semua? Lebaran. Simulasi lebaran. Iya, simulasi lebaran. THR ya kak. Yang THR ditahan, THR ditahan ini nggak keluar. Iya. THR nggak keluar. Belum digaji, belum digaji. Nggak boleh kalau sekarang tuh kalau umur kayak kita THR abang udah besar, kakak udah besar nggak usah lagi kata dia. Mau kecil aja. Malah kita yang ngasih THR pula. Malah kita paling banyak kebutuhan. Anak-anak yang ya. kecil-kecil ngantri gitu, bang THR kan. Cepet. Ngeluarin dompet. Ada lagi abang-abang kakak yang mau nanya atau Ngasih sesuatu lah. Iya, entah pengalaman atau ada hal yang orang teman-teman lakukan Kurang suka, yang kurang srek gitu. ya ataupun ada yang kalian lakukan orang lain belum pernah lakukan, boleh abang ceritakan gitu. Itu dari abang kan sebagai ketua OSIS nih. Apa yang pernah abang buat yang abang rasa kayak abang ini bisa pede sombong kayak ya, aku pernah kayak gini, orang lain belum tentu bisa kayak gini, apa? Nggak ada sih karena saya merendah aja gitu. Ilmu mati ya, saya berendah untuk meroket ya, berendah untuk meroket. Atau memang nggak mau disepil ya? Mungkin nggak mau disepil. Kalau kakak Abang udah nggak tahu jadi sih, ketua siswa nih, Iya. ketua siswa Kota Binjai. Salah satunya ini sih bisa diundang di podcast ini tuh beneran kayak Iya. nggak semua orang kan diundang. Ini juga perwakilan dari SMA Negeri 2. Jadi salah satu kebanggaan juga untuk diri sendiri. Enggak, kakak ini bilang sebagai kebanggaan diundang, kita lebih merasa kayak keren gitu Iya, ya. udah bisa ngundang kakak. Iya, udah bisa undang-undang kayak gini ya. Iya. Lagian yang kita undang ini kok orang-orang biasa kan, Pak? Iya, orang-orang terkenal sebinja lah. Amin. Amin. Kenal di kompleknya sendiri aja deh. Iya, komplek juga nggak apa-apa. Di gang. Kak Raisa, ada hal yang Parlemen sih. pernah jadi DPR. Iya. Gimana sih duduk di kursi DPR? DPR yang digaji 3 juta per hari itu ya. Berapa sebulan? 78 juta. Ups. Itu lain uang beras tuh katanya. Boleh, gimana rasanya duduk Gimana di kursi sih? DPR? Digaji nggak? Bau-bau ada bau. Iya, duduk di kursinya aja tuh baunya udah bau-bau rakyat. Guys, sekali lagi kami mengingatkan ini adalah titik terang. Iya. Kita buka-bukaan dan terang-terangan. No sensor, no cut. Iya, karena Oke. kita nggak suka gelap-gelapan ya. Karena ini titik terang. Ya. Oke, boleh. Apa pengalamannya? Pengalamannya dulu. Sebenarnya di situ kita ditunjukkan gimana sih DPR itu sama rapat paripurna, sidang paripurna itu. Menurut aku sidang paripurna itu kan bukan sidang yang ditutup-tutup ya, tapi juga ibaratnya dipublis gitu. Kan kadang-kadang ada sih yang ditayangkan di TV One atau di Metro TV. Nah, mungkin ada beberapa anggota yang tidak tersorot oleh kamera tuh biasanya kayak yang yaudah gini main HP atau mungkin ada yang tidur-tiduran gitu ya. Jadi menurut aku di situ tuh karena di ruangan itu tuh siswa yang diibaratkan yang menjadi DPR tuh nggak semua berkontribusi, ibaratnya ada yang mungkin hanya menjadi pendengar, ada juga yang menjadi penyanggah-penyanggah atas argumen-argumen yang diberikan oleh mereka gitu. Jadi duduk kayak gini aja rasanya tuh kursinya beda ya, kursinya beda gitu Iya, dia. lebih enak ya, lebih nyaman untuk Kursinya tidur. beda dia.
Tapi enak lah ya. Enak. Berarti cita-cita mau Karena jadi ruangan DPR. inflasi dia nggak panas-panasan, DPR malah panas-panasan. Sekarang aku cita-cita udah nggak jadi guru, jadi polwan. Jadi apa? Jadi DPR. Abang ini dari tadi diam aja. Kita nggak kerja, Takut ngomong pulang. kaki dapat duit. Takut pulang, Iya. abang takut pulang. Gak apa-apa bang, nanti kami kawal dari belakang. Ada lagi? Mungkin pesan-pesan untuk pemerintah kita supaya lebih berkembang lagi lah Indonesia, pendidikan di Indonesia ini bisa jadi lebih maju, biar kita bertahun-tahun gak jadi negara berkembang terus, biar kita jadi lebih maju. Boleh ke arah kamera? Ya, untuk boleh. pemerintah Kita udah sampai di closing statement. Iya. Dan teman-teman boleh ngasih pesan, saran atau apalah. Iya, gitu. boleh lah. Boleh ke kamera. Mulai dari perkenalkan diri dulu aja. Only. Iya, Ya, kasih tahu. lagi. Saya contohnya Lagi. seperti ini. Bisma Rifki Suhaimi. Saya Bisma Rifki Suhaimi dari SMA Negeri 1 Binjai. Saya pesan, saya ingin ini gitu. Coba. Tapi ini medianya netral kan. Nanti Iya. pulang-pulang tiba-tiba kepalanya ditandai sama Iya. sniper. Nggak ada kayak gitu-gitu. Nggak ada. Boleh. Nanti kita thumbnail juga pakai pistol mainan. Bisa lah ya. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Bisma Rifki Suhaimi, saya dari SMA 1 Binjai. Mungkin saran atau pesan saya untuk pemerintah jika mendengar Jika mendengar. Jika mendengar pasti Dengar. ada kemungkinan tidak didengarnya ya. Bismillah. Bismillah. Iya. Jadi lebih meratakanlah dulu pendidikan untuk lebih ratakan dulu pendidikan. Karena kan sekarang kan jargon Indonesia Maju 2000, Indonesia Emas 2045. Iya. Namun jika pendidikan belum sebagus dan selayak itu, nggak akan maju Indonesia tahun 2045. Jadi karena kamilah nanti penerus-penerus bangsa, penerus-penerus DPR tadi. Jadi best. Agar tidak namanya SD meredah tahun 2045, sekarang mulailah diratakan, disempurnakan pendidikan. Jangan hanya pendidikan di Jawa, jadi seperti provinsi-provinsi, apalagi di Papua sana. Daerah-daerah pedalaman ya. pedalaman Itu daerah. diratakan lagi. Hapus makanan gratis, kita pendidikan gratis. Iya. Jadi itu sih pesan saya untuk pemerintah. Oke. Ya, let's oke, go. boleh. Boleh. Perkenalkan, nama saya Indar Sati Koko dari SMA Negeri 2 Binjai. Jadi pesan saya untuk pemerintah jika memang didengar, untuk lebih menstabilkan lagi pendidikan yang ada di seluruh provinsi ataupun seluruh kota dan pedalaman yang ada di Indonesia. Karena kalau misalnya memang pendidikan ganti-ganti, kita sebagai siswa-siswi juga beradaptasinya nggak cepat gitu. Karena nggak semuanya kan bisa langsung beradaptasi dengan pendidikan yang baru. Oke. Boleh, Kak Raisa. Takut nih panas-panas kali kita Apa-apa, kan udah pernah jadi DPR. Kita pakai AC kok. Bentar lagi jadi DPR. Iya. Jadi buat pemerintah nih, bukan jika didengar lagi tapi harus didengar Iya. ya. Aspirasi dari rakyat-rakyat nih ya. Jadi sebenarnya dunia pendidikan di Indonesia ini kan sedang mengejar dunia pendidikan negara-negara maju seperti Finlandia dan yang lain-lain. Nah, kalau ibaratnya budaya warga negara itu kan berbeda-beda, nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau misalnya kita buat suatu peraturan, program yang ini harus kayak gini nih biar supaya kita bisa mengejar negara maju. Bukan berarti tidak bisa, hanya saja pikirkan juga budaya warga negaranya bagaimana. Oke. Kita nggak bisa memaksakan dong, ya kan? Iya. Kalau memang budaya warga negaranya malas-malas, ya yang harus diperbaiki dulu warga negaranya. Sumber daya manusia. Iya. Mindsetnya ya, mindset and morality. Iya. Slogan Papa banget. Iya, betul. Jadi terima kasih kepada teman-teman, abang dan kakak. Karena sudah meluangkan waktunya Iya. untuk kami. Aduh, Udah cerita, udah ini bangga banget. curhat semua kayak gitu. Boleh sama-sama kita lihat ke kamera sana. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di episode seterusnya di podcast Terang.news. Fokus lugas mencerahkan. Sabar, kita motonya dulu ya kan. Iya. Kita di sini suka terang-terangan, buka-bukaan. Kita tidak suka gelap-gelapan karena ini titik terang.